Hari ini aku mau ngajak kalian buat masak asik, masak dua makanan yang lagi kekinian banget, lagi hits banget, lagi viral banget. Yang pertama ada namanya Korean Garlic Cream Cheese Bread. Korean Garlic Cream Cheese Bread ini adalah salah satu makanan viral lainnya selain dalgona coffee yang berasal dari Korea. Yang sebenarnya sih ini tuh agak-agak mirip sama garlic bread, tapi karena kalau Korea kan kayak sukanya tuh sama yang creamy, cream cheese, jadi ditambahin agak sedikit ada cream cheese-nya dan juga ada manis-manisnya. Cara bikinnya sebenarnya sih lumayan gampang kalau misalnya semua bahan-bahannya itu udah ada. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bahan-bahannya. Untuk membuat rotinya, di sini aku bikin rotinya from scratch ya. Jadi untuk bahan-bahan rotinya, pertama di sini ada tepung terigu protein tinggi, gula pasir, ada ragi instan, ada susu cair, terus ada sedikit garam, mentega atau butter, dan juga ada 1 butir telur. Lalu untuk topping cream cheese-nya, di sini kita punya cream cheese, ada gula bubuk, terus di sini juga ada whipping cream cair atau cooking cream. Terus habis itu ada juga 1 butir telur, keju parmesan, terus ini ada daun parsley atau peterselie yang sebelumnya udah dicincang halus, bawang putih atau garlic yang udah dicincang juga, creamer kental manis, dan juga ada butter yang asin. Oke, sekarang kita langsung masuk ke cara membuatnya. Pertama, untuk bikin rotinya, di sini sebenarnya kalau misalnya bikin roti itu kita bisa pakai tangan, nggak harus pakai mixer. Cuma kalau misalnya pakai tangan kan ngadonnya tuh agak-agak capek ya, karena butuh waktu itu kurang lebih 15 menit. Tapi buat kalian yang mau sambil olahraga, bisa banget ngadon roti di rumah kan? Oke, sekarang cara membuatnya. Di sini ada tepung terigu. Oh, sebelumnya ini kalau misalnya kita mau bikin roti kan perlu yang namanya ragi ya. Ragi ini sebenarnya adalah makhluk hidup yang perlu diberi makan. Nah, cara membuat raginya hidup itu adalah dengan memberi makan, makanannya adalah gula pasir. Jadi pertama kita aktifkan dulu raginya. Jadi ini raginya kita campur sama gula pasir sama susu cair. Ini 3, dan kita diamkan dulu sampai berbusa selama kurang lebih 5 menit. Hasilnya seperti ini guys. Lihat nih, dia tuh ada busa-busanya dikit. Ini berarti raginya udah aktif atau udah hidup. Oke, karena sebenarnya ragi itu karena makhluk hidup dia membutuhkan makanan tuh selain gula, itu juga ada kelembaban atau humid dan juga kehangatan. Nah, gitu. Siapa di sini yang butuh kehangatan juga kayak ragi? Langsung kita masukin ke dalam mixer. Di sini aku mau masukin tepung terigu. Terus habis itu aku masukin juga di sini ada garam sedikit. Kurang lebih setengah sendok teh. Dan ini dia campuran susu cair, gula pasir, dan juga ragi. Kita masukin lagi. Nah, sekarang kita mau mix dulu. Kalau udah nanti kita masukin bahan yang lainnya. Oke, kita mix sebentar sampai dia kira-kira menyatu semua dan teksturnya itu kayak pasir pantai. Jadi pasir yang agak-agak basah tapi juga nggak terlalu basah. Kayak gini nih. Oke, ini dia teksturnya tuh kayak agak-agak mirip-mirip pasir ya, tuh kayak gitu. Dan sekarang kita mau masukin 1 butir telur. Dan juga butter. Oke, habis itu kita langsung mix lagi semuanya dan kita uleni sampai benar-benar kalis selama kurang lebih 15 menit. Nih kalau misalnya nggak pakai mixer tuh rada-rada
PR dan juga agak-agak berat gitu ya, Bo. Jadi kalau misalnya menurut aku sih kalau bikin rotinya ini mendingan pakai mixer, atau kalau misalnya nggak mau bikin rotinya, mendingan beli roti yang udah jadi juga, Bo. Oke, selama 15 menit tadi rotinya kita mix, terus habis itu ini udah 15 menit, udah kalis. Tandanya kalis itu dia adonannya udah nggak nempel lagi sama permukaan bowl. Dan adonan ini harus kita istirahatin supaya ngembang. Caranya adalah ditutup pakai serbet dan habis itu ditaruh di tempat yang udaranya kira-kira hangat dan juga gelap selama kurang lebih 30 menit sampai 60 menit. Dan dia nanti akan adonannya tuh ngembang 2 kali lipat. Dan abis ngembang, abis itu kita belah jadi 4, kita bentuk bulat dan kita masukin ke dalam oven, dipanggang selama kurang lebih 15-20 menit dalam suhu 180 derajat Celcius. Dan hasilnya kayak gini nih, aku udah punya roti yang aku udah bikin. Nah, ini dia hasilnya. Jadi dia udah dibelah 4 tadi adonannya, terus habis itu dibentuk bulat-bulat kayak gini, aku masukin oven, hasilnya jadi seperti ini. Dan roti kayak gini juga banyak dijual di supermarket. Kalau misalnya kalian nggak mau bikin sendiri, bisa beli di supermarket. Biasanya ini roti yang dipakai buat bikin burger atau hamburger bun namanya. Dan sekarang rotinya ini mau aku belah jadi 6. Oke, jadi Korean garlic cream cheese bread ini dia khasnya itu toppingnya dikasihnya di tengah-tengah, dan nanti rotinya ini pas kita panggang lagi bentuknya itu jadi kayak bintang, cantik banget. Oke, ini kita belah udah 4, terus habis itu kita belah lagi, tapi jangan sampai putus ya, jadi belahnya bener-bener cuma sampai di sini aja. Oke, kayak gini nih contohnya. Nah, ini udah dibelah 6, jangan sampai putus. Kayak gini. Oke, jadi kalau misalnya kalian nggak nemu roti kayak gini, kalau pakai roti yang lain juga nggak apa-apa. Paling nggak harus bentuknya kayak gini, yang penting tuh ada roti dan juga ada topping-topping yang nanti akan aku bikin. Dia pasti rasanya bakal jadi mirip kayak gini. Oke, last one. Oke, kalau udah kayak gini, rotinya tetap aku taruh di atas tray atau di atas loyang kayak gini yang aku udah alasin kertas roti. Karena nanti rotinya ini abis aku kasih topping akan aku masukin ke dalam oven lagi. Dan sekarang kita akan bikin toppingnya. Caranya gampang banget. Ini aku taruh sini dulu. Cara bikin toppingnya. Oke, pertama di sini ada cream cheese. Cream cheese-nya akan aku campur sama ini ada gula halus atau gula bubuk. Dan yang terakhir di sini ada whipping cream cair atau krim masak atau krim kental. Oke, 3 bahan ini kita aduk sampai rata. Di sini aku pakai balon whisk. Cuma bener-bener diaduk aja sampai dia tuh semuanya bercampur. Dan di sini aku mau sambil lelehin mentega. Sini ada butter. Kita lelehin di atas pan. Oke, kalau udah kecampur jadinya kayak gini.
Dan ini sebenarnya takaran gula halusnya itu bisa disesuaikan dengan selera. Kalau misalnya kalian di rumah pengen rotinya tuh yang lebih manis, bisa ditambahin gula lagi. Atau kalau misalnya mau yang manisnya agak-agak nggak terlalu strong banget, bisa dikurangin. Nah, udah kecampur kayak gini, isiannya udah. Dan nanti buat celupannya, jadi roti ini selain diisi sama toppingnya, kita akan celup juga ke butter di sini. Jadi campuran butternya nanti ada, sini aku masukin 1 butir telur. Terus habis itu ada keju parmesan. Terus ada juga garlic atau bawang putih yang udah dicincang. Nah, di sini juga parsley. Dan ada creamer kental manis. Nah, kayaknya tuh kalau misalnya orang Korea tuh sukanya rasa-rasa yang bener-bener semuanya balance. Ada rasa asin, ada rasa gurih, dan juga ada rasa manis. Jadi dia di sini meskipun pakai keju parmesan, kalau keju parmesan kan rasanya agak-agak gurih dan asin, tapi dibalancein sama si creamer kental manis ini. Dan rasanya tuh jadi enak banget. Nanti kalian cobain sendiri kalau kalian bikin di rumah. Oke, ini juga kita campur. Di sini butternya. Nah, di sini butternya karena mau dicampur ke adonan yang ini dan ada telur mentahnya, jadi sebaiknya dia tuh agak didinginin dulu supaya nanti pas kita campurin ke sini telurnya itu nggak langsung matang. Jadi di sini butternya mau aku diemin dulu sebentar sampai dia agak-agak suhu ruang, baru aku campur ke sini. Dan sambil menunggu butternya udah agak dingin, kita masukin dulu si toppingnya ini ke dalam roti yang udah dibelah. Jadi masukinnya biar gampang dan gak belepetan. Aku ini pakai plastik segitiga kayak gini. Ini banyak banget dijual di toko-toko bahan kue atau juga ada di marketplace. Pokoknya cari aja namanya plastik segitiga. Kayak gini. Tinggal kita masukin ke dalam. Oke, dan bagian bawahnya itu tinggal digunting. Tadi kayak aku ngeliat ada gunting aja. Bagian bawahnya digunting sedikit aja. Oke, di sini rotinya kita kasih toppingnya. Jadi toppingnya itu cuma dimasukin ke sela-sela rotinya ini. Kita semprotin gitu ke dalam sampai semua belahannya itu bener-bener agak kebuka. Tuh, gitu guys. Dan dia kalau misalnya berantakan gini juga nggak apa-apa, karena nanti pas kita oven dia tuh agak-agak meleleh dikit, tapi belahannya bakal tetap kebuka. Oke, kayak gini contohnya nih. Ini semuanya bagian belahannya udah aku isi pakai topping. Sekarang aku mau isi lagi ke roti yang lain. Nanti kalau misalnya kalian nge-recook makanan ini, upload dong di Instagram. Habis itu tag kita di Masak Asik Trans 7. Karena aku pengen lihat nih, kalau misalnya kalian bikin tuh kayak gimana, pasti cantik-cantik deh. Karena ini gampang banget kan, dan rasanya tuh enak banget. Pasti dari mulai anak kecil, terus orang dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, semua suka. Karena ini basically kayak garlic bread gitu, cuma ada rasa-rasa manis-manis dan gurihnya. Itu enak banget. Emang kalau orang Korea tuh nggak pernah salah bikin makanan ya. Kemarin tuh yang dalgona itu kan juga hits banget. Siapa di sini yang udah nyoba dalgona coffee?
Aku nyoba sih di rumah. Cuma kalau misalnya aslinya kan mereka bener-bener cuma pakai itu ya, pakai sendok doang. Duh, aku nggak sanggup pakai sendok doang. Capek banget. Jadi aku pakai mixer. Oke, semua rotinya udah aku kasih topping kayak gini, dan sekarang mau kita celupin ke adonan si butter ini. Di sini butternya juga udah agak cooling down. Kita masukin ke campuran ini tadi yang ada telurnya, ada parmesannya, ada garlicnya, terus habis itu ada parsley. Nih. Campur semuanya sampai benar-benar rata. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang rotinya itu mau kita celup upside down. Jadi bagian atasnya kita balik dan kita celup ke campuran yang ini. Kayak gini. Kita ambil, kita celup gini. Angkat, terus habis itu biarin tetesan-tetesannya jatuh dikit. Balikin lagi ke tray. Udah deh, jadi. Tinggal kita masukin oven lagi. Dan kalau misalnya kalian nggak mau kayak gini, bisa juga sebenarnya pakai kuas. Jadi kuasnya itu cuma tinggal di brush-brush aja ke atas rotinya. Habis itu tinggal dipanggang. Oke, looking good. Oke, tinggal yang terakhir. Oke, udah semua. Sekarang rotinya tinggal kita masukin lagi ke dalam oven. Jadi ovennya tadi kalau misalnya kalian habis manggang sendiri, nggak usah dimatiin. Jadi ovennya tetap dinyalain dalam suhu 180 derajat Celcius. Dan ini rotinya mau kita panggang selama kurang lebih 10-15 menit. Nggak usah lama-lama, cuma butuh sedikit dipanggang sampai semua cream cheese-nya ini agak-agak meleleh dan agak terkaramelisasi. Masukin ya. Karena kalau misalnya nunggu 10 menit sampai 15 menit kelamaan, aku udah bikinin yang udah jadi. Oke, ini dia guys, rotinya udah jadi. Mana tepuk tangannya, tepuk tangan. Ayo sini semua tepuk tangan. Yeay, ini dia nih, lihat nih. Tadi isian cream cheese-nya semuanya dia bener-bener meleleh. Tapi karena tadi udah kita isi, jadi dia tuh si ininya, apa namanya, bentuk bintangnya bener-bener kebuka. Terus habis itu ada garlicnya di sini, ada parsley-nya. Ini sajinya nggak usah ribet-ribet. Aku sukanya tuh yang agak-agak rustic gitu. Jadi di sini pakai talenan. Ambil rotinya. Paling kayaknya 2 aja ya. Kalau 3 tuh kebanyakan. Berarti karena dia dipanggang, jadi tuh ini dia the best part. Rasanya bener-bener perpaduan rasa gurih, terus ada manis-manis sedikit. Perfect. Tinggal kita hias dikit. Di sini aku ada fresh parsley. Cincang dulu ya. Tabur sedikit bagian atasnya. Terus di sini ada tomat cherry juga supaya ada merah-merahnya, manis sedikit. Bisa banyak-banyak, yang penting di sini. Udah jadi, ini dia Korean garlic cream cheese bread ala masak asik.